Aceh perlu fokus nggak boleh di 3. Leboh mentong. Di Yang 3 lain tadi. le mentong. Jadi kalau ada kekuatan finansial negara atau Kesana pemerintah, aja tuh, fokus 3 ke aja dulu, situ. 3 aja. Karena kan saya nilam kopi, Coklat. coklat segala macam. Nah, itu kalau kita tahu bahwa itu adalah keunggulan Aceh, apa yang mesti kita lakukan? Ke ruang makan, berapa yang asli Aceh? Itu yang sebagai penanda nggak ada manufaktur di kita. Persentasenya masih kecil Dan sekali. itu siapa yang harus bertanggung jawab, Pak? Semua. Kalau misalnya Pak Safwadi, Ya. Aceh dapat dana khusus lagi, dana khusus ditambah. Ya. Pertanyaannya, apakah Aceh bisa keluar dari kemiskinan? Syarat Eits, subscribe dulu. Pak, bisa Kak Bapak memperkenalkan sedikit Bapak siapa, lahir di mana, kemudian karir sedikit. Silakan, Pak. Nama saya Safwadi. Saya lahir di Matang Gelumpang 2, Kabupaten Biren, dan saat sekarang ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh. Juga sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Jadi on behalf-nya Menteri Keuangan di Aceh, saya dipercaya untuk jabatan itu. Dan terakhir saya juga sempat dipercaya untuk menjadi penasihat senior Gubernur Aceh untuk pembangunan ekonomi. Jadi itu yang saat sekarang ini saya jalanin, dan saya sudah 5 tahun lah Di Aceh. wow kampung. Jadi sebelumnya saya di Jakarta menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang ngurusin pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi infrastruktur yang berasal dari pinjaman, dari hibah, kemudian dari mungkin dikenal kalau Pak Muklis ngelihat jembatan Simpang Surabaya, flyover Simpang Surabaya, itu adalah pembiayaan yang memang dulu kita perjuangkan dari surat berharga syariah negara, SBSN atau suku. Kemudian juga ada kalau Pak Muklis ngelihat jembatan Krungcut yang dulu satu sekarang jadi 2, itu juga salah satu yang monumental yang nampak terlihat oleh masyarakat secara langsung. Itu adalah struktur skema pembiayaan obligasi. Jadi pembiayaan infrastruktur tidak hanya pakai APBN tapi bisa dengan obligasi. Begitu juga preservasi jalan hampir seluruh Aceh, itu rata-rata pembangunannya menggunakan skema obligasi, termasuk jalan Banda Aceh sampai ke Melabuh terakhir. Perluasan jalan yang dari 6 meter jadi 9 meter, jalan nasional, itu hampir seluruhnya pakai skema bukan APBN murni, tapi obligasi dari pembiayaan suku BIS Project. Dan saya pada saat itu yang ngurusin urusan pembangunan infrastruktur seperti itulah. Luar biasa. Bismillah. Tapi sebelum di Aceh tugas di mana, Pak? Saya tugas di pertama di Aceh, tapi kemudian ada dipindahkan ke Medan. Dari Medan saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta sempat memegang Kepala Pusiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan selama hampir 4 tahun. Kemudian jadi Sesdijen. Jadi yang ngurusin obligasi dan infrastruktur lah. Baik. Saya sangat senang ketika pas kembali ke Aceh, saya ngelihat sesuatu yang diperjuangkan uang untuk membangun infrastruktur terbangun. Salah satu masuk yang UTU tuh, Universitas Tuku Umar. Oh ya, Tuku Umar. Itu dananya khusus seluruhnya dari SBSN, dari termasuk Syah Kuala, dan terakhir nih yang pinjaman dari Uni Emirat Arab untuk bangun Fakultas MIPA yang sekarang monumental jadi sekali MIPA ya. Juga Fakultas Kelautan dan Kedokteran Hewan. Itu yang saya uruskan dari dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Luar biasa pengantarnya, Pak. Bismillah. Terima kasih kehadiran di Sego TV. Alhamdulillah diundang. Terima Pak, kasih kita sekali. mau berdiskusi dan sejujurnya ini semacam kuliah umum juga nih, Pak. Kami mau mendengar saja. Ya, artinya misalnya soal kalau kita bicara ekonomi, Pak. Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah. Luar biasa. Tapi anomalinya Aceh miskin, Pak. Baik. Untuk itu apa kira-kira yang bisa Bapak komentari? Baik. Ini berarti ngundang ya Kementerian Keuangan ya. Yang ngurusin itu. Jadi gini Pak Muklis, saya mohon izin sebelumnya ya. Oh, jadi ya. saya setelah 5 tahun bertugas di Aceh, saya melakukan observasi. Observasi untuk yang tadi Pak Muklis tanya, apakah Aceh hana maju? Ya, Kenapa Aceh nggak maju? Betul. Jadi setelah 5 tahun saya melakukan observasi, akhirnya saya tulis buku lah. Bukunya
hampir 350 halaman. Ya. Agak bosan bacanya memang, tapi untuk iseng-iseng mungkin bagus dibaca sebagai pemahaman dan pengetahuan. Ini bukunya Makasih, Pak. kumpulan strategi untuk memajukan Aceh. Jadi Dan saya ini tulis sebenarnya wajib menjadi pegangan para kandidat gubernur. siapapun di Aceh, tokoh-tokoh Pembuat masyarakat kebijakan, Aceh, terutama, Pak, pembuat kebijakan di Aceh. Mungkin itu hanya strategi-strategi. Ya kita tahu strategi itu banyak. Ada strategi dari sisi sosial budaya, Ya. dari antropologi, dari sisi teknokrasinya. Ya. Tapi saya memandang dan coba membuat dari sisi ekonomi dan pembangunan. Meskipun sebenarnya agak anomali juga nih. Saya itu backgroundnya engineering. Saya kuliah di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Nah, gawat juga Jurusan nih. teknik mesin. Jurusan teknik mesin, kemudian melanjutkan master dan PhD di computer science. Dan computer science-nya pun masih on engineering, jadi masih berhubungan dengan teknik, tapi bekerja selama hampir 30 tahun di Kementerian Keuangan. Jadi Luar biasa. gabungan teknokrasi dan jadi ekonom yang teknokrat gitu. Jadi, Iya. hanya untuk membuka wawasan. Jadi mohon izin Pak Muklis, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Muklis tadi, tapi itu pun sudah saya tulis dalam buku ini. Dan nanti di dalam itu pun saya udah buat ada resume sebenarnya dari buku itu, karena panjang sekali di hampir 350 halaman, saya buat resume. Jadi supaya lebih singkat membacanya. Jadi nanti mungkin dalam pointer-pointer yang jawaban saya, agar ini menjadi jawaban yang lebih sistematis dan lebih akademis kalau untuk dipahamkan. Saya mohon izin nanti saya mengambil poin-pointer itu supaya jangan terlupa. Jadi mohon izin. Jadi kalau ditanya kenapa Aceh tidak maju sementara kekayaannya luar biasa? Dari sudut pandangan ekonomi pembangunan, kalau saya ngelihat itu masalah sangat serius. Apa itu, di Pak? sisi tata kelola dan struktur ekonominya. Tata kelola dan struktur ekonominya. Jadi kalau boleh diartikan, tidaklah semata-mata kekayaan alam itu menjadi faktor atau variabel membuat kesejahteraan. Tapi di sana ada tata kelolanya, di mana manajemen pengelolaannya, kemudian ada sumber daya manusia yang berimplikasi kepada aktivitas produktifnya, kemudian di sana ada juga terkait dengan bagaimana kemudian kita meyakinkan, karena trust building ada di situ untuk menarik sumber pendanaan, karena namanya pembangunan nggak bisa tanpa pendanaan gitu ya. Juga di dalamnya ada terkait masalah kebijakan dan juga termasuk sistem. Jadi kalau mau analogi sederhana, kalau boleh saya analogikan sederhana gini Pak Muklis. Ada satu keluarga kaya sekali, lepah tak kaya, lampuh luar hat. Belangga mahala. Luar dah. Alenya nehen ge hak telingka. Pengertian nehen hak telingka yang untuk daputa mungkin habis hotel 2 jam ya dari ujung ke ujung. Sebegitu luasnya kira-kira. Lam nehen engkau kakap na gemuluh na menjahit na bing na lengkap na. Betul. Dumpu na dalam. Tapi hana perahu lepas dah kaya rumahnya, tapi truk watai ke pajuhu kapai hablo bruh kedai. Pakan jengki kapatah le. Ale nyangkrong kanom pali. Akibat ji pakan mandum padi ale ko hana duduk di rumah. Wate kena pajobu bruh hana getok. Wate hana getok ji menggantung kop. Wate gak muka gak hablo kedai, menyawandang na bruh kedainya. Padahal orang kaya ada. Dan itulah analogi Aceh. Nah, itu analogi Aceh. Nah, persoalannya ada faktor-faktor penunjang dari kekayaan kita yang tidak terlengkapi. Nehen luar adat. Tapi pah wate dan tagun kut kapai ada kawe. Pakan hana kulkas. Kulkas hana. Jadi wate na kulkas, wate muluh katruk wate ta pelihara katruk pek bulan kajik dapat. Hai kai bidang leboh tu leboh 2 kilo. Tapi hana pak kubah. Wate pah dan cerongkok pah ta kawe. Nehen yang luar adat jalu hana jupitan. Yang nanti kawe mentang. Nah, ini persoalan. Jadi kita nggak bisa bahwa membahas masalah Aceh, ekonomi Aceh hanya parsial, enggak, dia holistik. Termasuk varian lain juga. Varian lainnya ada semua nih. Variabel-variabelnya harus terlengkapi. Begitu tambak begitu luas, tapi untuk jalan ke tambak kita nggak punya jalannya. Begitu panen kita nggak punya es untuk mendinginkan ikan pasca panen. Akibatnya apa? Ikan tuh nggak tahan, hanya cukup 2 jam kemudian turun kualitasnya. Sementara barang-barang yang ada di Aceh, Pak Muklis, mandum dan yang di Aceh, hampir sebagian besar adalah high value product. Barang-barang berkualitas tinggi yang sangat peka waktu. Bing,
Ya. Menghadap pulau ke Jepang dan Cina. Tapi hanya lebih ada ahli dapat ahli tacoknya 20 per jam dari ahli tacok lanuhan budruk ke restoran di Jepang. Betul. Lebih ada banyak kaji kalimi atau kaji turun kualitas. Tuna Aceh juga, yellowfin tuna itu terkenal Pak Muktis. Dan itu di Selat Sabang luar biasa, di daerah Sabang luar biasa banyak. Tapi kalau SDM yang mengambil ikan tidak menawar yang baik, mulai dari keranjang pengangkatannya, habis mengangkat kemudian diletakkan di panas matahari sampai kemudian diturun, kualitasnya harusnya grade A turun ke grade C. Begitu grade C turun, harganya cuma 38.000 sekilo. Padahal di Jepang kalau grade A dapatnya itu 400.000 lebih per kilonya. Oh, dahsyat. Jadi, Jauh sekali, Pak. Nyangkenya maka jadinya kaya ada bigasin. Tata kelola tadi. Tata kelola. Jadi persoalan di situ. Jadi nyotetin yang rumah memang laga ada rumahnya. Rakyat ada rumahnya. Tapi yang na rumah ni motor, yang na cuma motor servis. Wate kena bangkut, mungkin bagasiana. Rumahnya kaya, tapi motor yang dipakai untuk tak bangkut, tak bagule, segala macam, hana alat. Nyo ke problem. Yang membuat kenapa Aceh kemudian kaya. Jadi bahasanya, tidak bisa variabel kesejahteraan itu hanya di kekayaan alam. Dan itu pula yang menjadi seperti banyak teori yang mengatakan ada kutukan kekayaan alam. Oke, ya. Mungkin pernah dengar ya? Kutukan kekayaan alam. Griven, teori. Sampai kemudian kenapa kita fokus saja dengan kekayaan alam sehingga kita tidak mendiversifikasi produk lain. Lihat sekarang, kenapa kemudian Arab Saudi membangun NEOM? Betul. Karena kalau hanya fokus pada minyak, dia tidak fokus untuk mengembangkan wisata dan lain-lain sebagai alat baru. Tidak bisa. Karena itu barang yang tidak bisa di renewable, tidak akan berganti. Jadi yang tanya yang pakai Aceh ngasih pakai kaya tat begasin. Jadi apa kemudian yang mesti dilakukan, Pak? Pertama dan nomor satu dan utama ubah mindset. Mindset, cara pandang. Cara pandangnya Mulai dari pemimpin sampai rakyat. Mandum, nyulam tabur rumah kaya buno, totalah hak mandum salah. Kepala keluarga salah, ibu rumah tangga salah, anak salah, urang lingkar salah, mandum salah, hanya mereka atau salah. Bahkan urang kaya, anak padahal kaya abak Nehun, kaya abak Lampuh, kaya abak Belang, tapi karena tengah tren jak sekolah, berarti jak sambung sekolah karena lupa, hai mampu jak sekolah, tapi gecok desain grafis. Anak yang tak bodoh gecok kedokteran, ada gecok kedokteran, tapi gecok konyan spesialis untuk yang kejiwaan adiksi. Di kampung hanya perlu kejiwaan adiksi karena yang mendapatkan kejiwaan adiksi orang-orang yang di pusat kota. Jadi enggak inline antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang disiapkan. Berarti yang pertama cara pandang. Yang kedua cara pandang. Yang kedua kita harus sadar bahwa kita punya potensi. Oke, ada pudro bahwa Aceh kaya. Ada pudro bahwa Aceh kaya abak laut, kaya abak Nehun, kaya abak Belang, kaya abak Lampuh. Jangan kemudian intervensi bak kayak yang kayaknya anda kerjakan karena menyota tajak tabla tabak cangkui tabak parang ulaut hanya berkata apa. Jadi ayah menurut Bapak kekayaan Aceh hari ini di sektor pertanian, kelautan, agro, wisata, kemudian di maritim. Itu yang kemarin saya buat tulisan kajian ilmiah juga. Aceh perlu fokus nggak boleh dari 3. Leboh menteng. Yang lainnya menteng. Jadi kalau ada kekuatan finansial negara atau pemerintah fokus ke situ. 3 aja. Karena kenapa? Kalau kemudian kita punya kemampuan finansial 100, kita fokus ke 3, kita bisa bagi 30 lah, 30%, 33% itu. Atau katakanlah kalau kita punya 100, kita bagi 25% untuk yang satu, kedua 25%, 3, sisanya baru yang sana. Kenapa? Karena 3 yang utama ini bisa mengenerate yang lain. Sementara yang lain tetap penting. Tapi jangan sampai dia kemudian terabaikan. Karena kalau dia bilang, dia tetap. Yang lain, kalau ditanya, infrastruktur dasar sangat perlu, jangan diabaikan. Tapi persentasenya dikurangi. Contoh, kalau kita ingin bangun hanya infrastruktur dasar, misalnya kita bangun, katakanlah bisa bangun misalnya tempat rekreasi misalnya. Tempat rekreasi kita bangun sebenarnya itu kan tidak memberikan pengaruh kepada aktivitas produktif misalnya. Tempat rekreasi sebenarnya kalau dengan uang itu kita bisa bangun 2. Kalau kita bangun 2 di situ yang lain kan terkurangi. Tapi kalau kita bisa bangun dia 1
sementara satu kita alihkan untuk kegiatan yang produktif, maka kegiatan yang produktif ini bisa menghasilkan untuk kemudian uangnya bisa membangun 5 tempat kreatif baru. Oke. Jadi ini yang harus kita coba twist ya, kita shifting. Karena kalau kita fokus untuk hanya infrastruktur dasar yang tidak membangkitkan aktivitas ekonomi, maka aktivitas ekonomi tidak tergenerate untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Padahal kalau dia menghasilkan pendapatan tambahan, maka pendapatan tambahan ini bisa menghasilkan banyak infrastruktur dasar lain. Nah, ini yang harus kita shifting, ini itu yang harus kita ubah mindset-nya. Termasuk soal misalnya Aceh dikenal dengan komunitas unggulan. Ya, Nilam, kopi. Saya nilam, kopi, coklat segala macam. Nah, itu kalau kita tahu bahwa itu adalah keunggulan Aceh, apa yang mesti kita lakukan? Fokus. Jadi tidak boleh dia parsial. Nggak boleh scattered, terbagi pelan-pelan. Tapi dia harus holistik, end to end, ujung ke ujung. Coklat kita, salah satu coklat dengan kualitas terbaik di dunia yang mampu menghasilkan jumlah per kilogram butirnya itu besar-besar buahnya. Tapi kemudian fermentasinya nggak ada. Mekanisme dry house-nya untuk pengeringannya kita kasih alamiah. Sehingga kandungan airnya tidak terkurangi dengan baik. Persoalan di Aceh adalah ketika kemudian produk kita kualitasnya tidak konsisten. Maksudnya gimana, Pak? Karena ada waktu-waktu tertentu dia bagus, ada waktu-waktu dia buruk. Sementara internasional butuh butuh yang standar gitu terus. Ini persoalan. Jadi nilam kita itu harus end to end. Jaga betul. Dan kita kan selalu dimanfaatkan oleh negara lain yang tahu persis value added. Mereka tahu persis kita punya bahan baku yang kita tidak mau fokus ke teknologi dan produk turunan, mereka masuk di sisi itu dan nilai tambahnya mereka dapat. Kalau nilam kita katakanlah nilai keekonomian misalnya, nilai keekonomian 350.000 misalnya per liter, tapi dengan value added mereka bisa buat 12 juta, 7 juta ketika dikristalisasi. Nah, ini yang kadang-kadang hilang, yang ngambil Singapura lah. Jadi itu persoalan. Kita tanam aja. Jadi makanya kita fokus di produk bahan baku. Nah, kalau untuk misalnya generasi muda, apa yang mesti dilakukan oleh generasi muda? Ini Kalau mereka lihat bahwa inilah keunggulan Aceh, bagaimana merespon mereka? Ini kelebihan di Aceh. Di Aceh punya anak muda yang pintar-pintar dan mereka adalah entitas yang sangat melek teknologi. Jadi karena mereka sangat firm dengan teknologi, Bang Chris, maka paling bagus mereka dimanfaatkan untuk connecting the dot. Mereka tahu apa kekurangan dari varian ini, mereka tahu mencari pasar, mereka bisa berkomunikasi dengan teknologi yang nggak perlu harus ketemu orang. Mereka bisa membuat e-commerce, bisa membuat platform, bisa membuat blasting pakai media sosial, pakai menggunakan marketing komunitas segala macam. Dan ini adalah peluang luar biasa. Dan satu yang harus dilengkapi di anak-anak kita, di adik-adik kita yang muda-muda, kemampuan berbahasa. Nah, itu gimana? Nah, itu tanya masalah di Aceh nanti ada tanya mana pegah bahasa Inggris bacu kalau ke deh pegah bahasa Inggris ya lo keingom. Itu yang membuat kita akhirnya nggak berani. Saya punya pengalaman waktu dulu waktu kuliah dulu kita masih pakai labi-labi gitu. Kalau kita dengan teman kita satu mobil labi-labi, naik kita labi-labi, naik kita di labi-labi itu dan kita berbicara bahasa Inggrisnya seluruh penumpang lain mata geranya mandu mah. Tantang jih mentang naik jauh lain padahal tak taputan ya baca hubungan komatin pegah apa. Jadi psikologis itu yang membuat akhirnya kita jadi nggak mau padahal itu kebutuhan. Saya punya pengalaman Bang Muklis. Pengalaman dan alhamdulillah dikasih kesempatan saya untuk bisa melakukan tugas-tugas ke luar negeri gitu. Jadi pada saat saya pergi ke luar negeri, saya nggak suka untuk cari-cari hal-hal yang show off gitu nggak. Saya suka mencari yang aneh-aneh. Apa yang aneh? Kalau saya sampai itu saya cari berapa orang Indonesia sini. Berapa orang asing ada di sini? Kenapa orang asing ada di sini gitu? Saya dikasih kesempatan saya pergi ke Spanyol, sampai saya di Barcelona. Meskipun saya pingin sekali melihat bagaimana dan di mana tempat Messi latihan gitu. Karena ada stadion Blaugrana di sana. Tapi nggak itu dulu saya cari. Ketika saya sampai di hotel, saya cari ada bellboy. Ada room boy yang itu orang Filipina. Saya tanya karena penasaran. Pakan orang Filipina ini pejit jitruk kan gitu penasaran. Pakan orang Aceh ana. Saya tanya, Anda sekolahnya sampai level mana? Enggak, saya hanya sekolah SMA kok, high school. Anda berani sampai ke Spanyol? Apa salahnya ya?
Modal Anda apa? Nggak ada modal apa-apa. Rupanya modal mereka hanya keberanian berbahasa. Begitu mereka berani berbahasa, maka komunikasi menjadi lancar dan Iya. mereka jadi dapat peluang untuk dipekerjakan. Iya. Nah, itu jadi hambatan kita, hambatan sosial budaya kita itu yang harus kita ubah. Bahwa itu ada kebutuhan. Contoh begini, di Australia itu hampir semua penyelia saluran komunikasi, kalau kita Telkomsel sini lah Iya. itu yang angkat telepon, memberikan layanan atas semua produk barang itu orang CS, ya. Filipina. Customer Filipina. service itu orang Filipina. Jadi kalau kita tanya, padahal pendidikannya nggak ada yang kemudian harus sangat-sangat tinggi-tinggi sekali. Jadi ini adalah hal yang harus kita ubah. Karena kenapa? Kalau kita bicara market, Pak, karena saya orang di bidang ekonomi, kalau kita bicara pasar, maka pasar yang paling bagus itu adalah kalau pasarnya besar. Global. Pertama global, karena jumlah orang pembelinya banyak. Jadi market size namanya, ukuran pasar. Kalau jumlah pembelinya banyak, maka barang apapun kita dagang laku. Tapi kalau marketnya kecil, kalau Aceh kan penduduknya 5,5 juta lah kan sekarang. Betul. Jadi produk apapun yang kita produk itu kan sedikit pembelinya. Jadi kita harus cari kemana tempat yang orangnya paling banyak. Sehingga apapun barang kita jual, bagus. Karena gini, Pak Muklis, saya mohon maaf. Bahwa kemajuan satu daerah atau satu bangsa itu ditandai dengan seberapa banyak dia menghasilkan produk dan jasa. Seberapa banyak dia menghasilkan barang dan jasanya, berapa banyak. Jadi kalau daerah menghasilkan barang dan jasa, makin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, maka makin makmur dan makin sejahtera, makin maju daerah itu. Kalau kita tanya, Singapura kan nggak menghasilkan apa-apa. Jasa. Tapi dia menghasilkan jasa, yang nilai jasa itu bisa sangat besar value-nya, berlipat-lipat dibandingkan dengan harga barang. Meskipun dia nggak punya lahan pertanian, tapi jasa yang dia berikan untuk jasa kargo, jasa finance, jasa keuangan, jasa transportasi, jasa segala macam, dia hasil uang dari jasa itu dia bisa beli semua tuh produk-produk barang apapun yang dia mau. Jadi ini yang harus kita ubah di Aceh. Di Aceh kan saya mohon maaf, gula pasir aja kita nggak punya satu butir pun. Minyak goreng kita nggak punya satu tetes pun. Kecuali minyak yang dari Bou. Sawit kita banyak sekali. 440.000 kurang lebih penghasilan CPO kita. Tapi iya seluruh Aceh ada 56 PKS. Kalau nggak salah saya total yang aktif mungkin 56, tapi yang dengan yang tidak aktif ada 63 gitu ya. Kalau salah ini datanya ada di dinas, ada di Bu Cun ya, Bu Zuhaimah di kalau salah saya minta maaf, tapi kurang lebih seperti itu angkanya. Tapi nggak bisa tumbuh. Kan ada anomali itu saya katakan. Jadi kita harus fokus, yang kita harus geser ke sana, dan itu peluangnya sangat besar. Aceh tidak bisa melihat ke timur. Karena kalau lihat ke timur, kita berhadapan dengan kompetitor yang sama. Jadi Aceh harus melihat kemana, Pak? Tahu barat tahu India, Pakistan, Bangladesh, Kolombo. Dan nenek kita di kampung selalu sarannya juga ajak barat. Timur Tengah. Negara Timur Tengah tuh sangat butuh semua produk makanan kita. Saya pernah menulis ketika View Nexus namanya. View Nexus artinya ikatan atas view. View itu singkatan. Jadi food, energy, and water. Kalau food, hanya Acehnya pusat food, pusat makanan. Yang kebutuhan pokok manusia. Punya barang-barang musuh yang lain, yang musuh HP, hana apa. Kalau sekiranya barang yang produk-produk gym, hana apa. Tapi nyo makanan, hana mati itu. Jadi itu produk yang membuat orang pasti cari. Dan di sebelah barat, Bang Muklis, sebelah barat Provinsi Aceh, kalau kita hitung 10 negara saja, ada 3 miliar manusia. 6 miliar urung yang perle makanan adanya Aceh. Engkut katanya, produk makanan kita, apapun dari produk agro kita, dan kemudian wisata itu sangat bagus. Wisata, ya. Saya baru saja selesai dari UIN. Baru selesai rapat Dewas di UIN, bercerita tentang bagaimana peluang kita mengangkat dan mengambil kesempatan untuk memfasilitasi teman-teman kita dan saudara-saudara kita di Maladewa. Maladewa adalah pusat kegiatan wisata dunia. Yang kalau kita fasilitasi mereka, baik kebutuhan pokok mereka, karena mereka kan negara yang terdiri dari atol tuh dengan lahan pertaniannya sangat rendah gitu. Ketika kita punya hubungan dagang, punya hubungan pendidikan segala macam dengan Maladewa,
maka bisa jadi Maladewa akan membuka trayek penerbangan mereka pakai pesawat mereka ke Banda Aceh. Kalau wisata di Maladewa jalan, maka orang Cina habis datang ke Banda Aceh, kemudian dia berangkat ke Maladewa, membuat orang ke Aceh makin banyak datang. Gitu Bang Muklis. Jadi Aceh itu fokus di 3 aja. Fokus di 3 samping jasa tadi. Kalau jasa gini ceritanya, kalau faktor kemakmuran dalam hitungan itu ada 3 klaster ya. Fase kemajuan sebuah negara, sebuah daerah itu 3 fase Bang Muklis. Ya. 1, fase pertama adalah fase agro. Agro. Itu adalah daerah atau negara yang baru tumbuh, baru berdiri. Ya. Kenapa? Dia fokus untuk pemenuhan kehidupan hajat hidup manusianya atau rakyatnya. Kalau bisa disebut dalam itu basic need, kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasar. Jadi kita fokus di perikanan, pertanian, kemudian peternakan. Pokoknya segala hal kebutuhan pokok manusia supaya jadi kalau kita baru merdeka dulu kan kita fokus di pertanian. Yang penting masyarakat kita makan segala macam. Itu adalah negara yang baru tumbuh, baru kembang. Negara yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dari dasarnya, dia akan tambah, dia naik ke manufaktur namanya, fase manufaktur, fase hilirisasi produk. Dari barang-barangnya ini juga bisa, barang-barang dari kebutuhan agro tadi itu dinilai tambahkan. Contoh, kalau nenas dia harus bisa dibuat jadi nanas kaleng. Kalau coklat dia bisa dibuat di bubuk coklat. Jadi tidak coklat murni gitu. Kalau misalnya padi bisa hasilkan padi premium, tepung beras atau segala macam. Itu manufaktur. Nah, kemudian setelah fase itu jadi negara berkembang dan menuju kemajuan. Kalau yang sudah mampu menghasilkan manufaktur, maka kita lihat Thailand, kita lihat Vietnam, kita lihat Malaysia, mereka sudah akan maju menjadi negara maju ketika mereka sudah semuanya masuk ke manufaktur. Gitu ya. Tapi negara yang paling maju itu adalah negara yang sudah mampu fase jasa. Jasa. Jadi kalau ada orang manufaktur, dia nggak akan cerita tentang manufakturnya. Oke, Anda siapkan barangnya, tapi untuk transfer ke negara tujuan saya yang uruskan. Jasa pengangkutannya saya, jasa packagingnya saya, jasa keuangan atas transaksi jual belinya saya yang fasilitasi. Jadi dia nggak bekerja, pabriknya nggak ada, tapi kemudian jasanya dia bangunkan. Itu negara yang sudah sangat maju. Nah, kalau kita di Aceh sudah seperti itu, ada, tapi persentasenya masih kecil. Kita masih kalau boleh hitung-hitungan kasar saya gitu. Kita masih 80 10 10 gitu. 80 yang 80 di agro, 10 10. Karena gini, kalau jujur aja. 5 kali berarti, Pak. Bukan itu. Tinggal kita ngubah struktur. Nah, makanya tadi di awal Mindset kenapa Aceh miskin saya katakan bahwa tinggal tata kelola dan struktur ekonominya yang harus diubah. Kalau kita bilang manufaktur, coba kita petakan di ruangan ini, berapa barang yang memang betul berasal dari asli Aceh? Betul. Dari yang kita pakai saja, berapa yang asli Aceh? Yang betul-betul asli Aceh? Udah Bandung, Pak. Nah, di dapur kita, coba sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu atau para pendengar sekalian, para pemirsa, coba pergi ke dapur, coba lihat. Berapa di dapur ini yang betul-betul produk asli Aceh? Berapa buah? Kita ke ruang tamu, berapa yang betul-betul asli Aceh? Ke ruang makan, berapa yang asli Aceh? Itu yang sebagai penanda nggak ada manufaktur di kita. Persentasenya masih kecil sekali. Dan itu siapa yang harus bertanggung jawab, Pak? Semua kita. Saya nggak mau tuduh-tuduh siapa. Semua kita. Mandum katanya. Baik pegah total lah. Saya salah, saya berdosa, saya salah. Tapi sekarang saya sudah menyampaikan ke semua pemirsa untuk mengurangkan salah saya. Contoh paling sederhana, Bang Muklis. Ini sekarang, saya udah pernah sampaikan tuh. Saya sempat bicara dengan beberapa tokoh Aceh. Kita bisa buat twin city sebenarnya dengan India. Di mana India sekarang sudah membangun industri marine fishery industry. Jadi mereka di ocean, di Laut Hindia itu sudah buat marine industry. Dan itu pakainya pakai skema PPP, Public Private Partnership. Jadi mereka sudah punya pasarnya, sudah punya pembeli. Jadi nggak usah kita cari oleh kita siapa pelanggannya, tinggal kerja sama mereka bahwa tolong buat kota yang sama, tempat yang sama, pakai skema yang sama, supaya kami melakukan yang sama. Karena Laut Hindia cukup luas. Tapi kalau kita nggak ambil skema itu, bisa jadi suatu saat ikan-ikan yang ada di Laut Hindia habis untuk industri yang ada di India. Kita nggak dapat bagian apa-apa. Nah, di halaman 122, kalau Pak Muklis baca itu saya buat ada skemanya tuh. Nah, itu ada skemanya. Kalau kita lihat nih. Ada skema yang saya buat secara khusus itu. Bahwa ini skemanya, bagaimana kapal induk bisa memproses semua kapal-kapal yang memfeeding tangkapannya supaya kemudian kenapa?
seluruh kebutuhan logistik dari kapal-kapal feeder disiapkan oleh kapal induk, sementara seluruh kebutuhan ikan terawat dengan kualitasnya bisa sempurna terjaga baik, itu ada di kapal induk. Sehingga kemudian ikan-ikannya tetap berada di grade A. Mekanismenya bagaimana? Kita harus berintegrasi dengan nelayan tradisional kita. Jadi nelayan tradisional kita, itu yang saya katakan tadi. Kita punya tambak cukup luas, tapi kita nggak punya, nggak ada juga. Ikan-ikan nelayan kita tidak ada frozen on board, alat yang bisa mendinginkan ikan di dalam kapal-kapal kecil kita. Akibatnya, ikan yang kita tangkap itu kalau dia tidak didinginkan, maka kualitasnya turun. Karena itu kan barang bekas waktu. Jadi yang dibutuhkan sekarang bagaimana kemudian nelayan-nelayan kita punya fasilitas frozen on board yang mekanisme pendinginnya bisa pakai solar cell gitu. Ya kan tenaga matahari yang kan nggak ada halangan tebal dalam lautnya. Kemudian bisa tenaga surya bisa mendinginkan apa, dan itu kan tinggal kerja sama Fakultas Teknik di Unsia, Fakultas Teknik di Unimal, Fakultas Teknik di UTU, Fakultas Teknik di Unsam. Bagaimana kemudian kita integrasikan itu sehingga kemudian produk itu bisa terawat dan kemudian ikan-ikan dari nelayan bisa dihantarkan ke fishery industry yang kemudian juga pemenuhan pasar lokal. Sehingga urang nelayan danyo kang gejak amit tapeng warturi pe laut. Pasti dapatnya jauh lebih besar karena kapasitas kemampuan untuk mengolah itu bisa bertahan lama gitu. Jadi kemudian Pak bicara misalnya potensi dan secara umum ekonomi Aceh. Pengaruh tidak bahwa Aceh sebagai bekas konflik dan seterusnya? Kira-kira Sejujurnya ada. Karena begini ceritanya, bahwa Pak Muklis, kita perlu nyumani. Kita perlu nyumani. Nggak mungkin cukup modal kita sendiri. Ini informasi sedikit ya. Dana transfer dari pusat ke Aceh setiap tahun itu almost 49 triliun. Hampir sekitar 49-50 triliun. Terus kita di bawahnya naik turun lah itu ya. Tapi outflow money dari Aceh 44 triliun, Bang. Jadi peng ditransfer dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh 40 triliun, tapi peng dari Aceh ada terimanya itu bid ulua provinsi Aceh 40 triliun, artinya apa? Jadi Aceh uang banyak tapi nggak ada di Aceh. Nggak ada tuh mah. Contoh paling nggak tahu. Untuk rokok mentang, yang putaran uang untuk rokok yang kita transfer ke Kudus, ke Kediri, nyantip tuh 6,5 triliun. Yang masuk ke Aceh berapa? Perkiraan? Kan contoh aja bahwa konsumsi. Saya hitung dari hasil statistik bahwa orang mengkonsumsi rokok di Aceh. Contoh yang paling terang dong. Untuk konsumsi rokok saja, orang Aceh menghabiskan uang 6,5 triliun per tahun. Dan itu uang kita kirimkan ke Kudus, ke Kediri, ke Cikarang karena rokok Sampurna di sana. Bukan ke Aceh. Hai tanya tablo rokok. Hal tablo rokok pengen kan gede pabrik di Jawa. Pakan handa pegak rokok dro tuh. Padahal rokok di Gayo itu pakan handa pegak gedro. Padahal kan bahpihnya dalam mazhab bawahnya hanjir tak makruh. Muphum. Tapi ini bak tacok atagop kan pegak gedro pengnya na itu biet. Taputa gedro tuh. 6,1 triliun. Nya rokok menteng. Golom taka, golom minyak, golom pingan, golom tenca, golom segalanya. Jadi 44 triliun uang keluar setiap tahun. Itu yang harus kita ubah. Nah, persoalan tadi kan abang tanya. Ada nggak psikologis? Ada. Urang itu pertama pengen kena Aceh ketika tidak ada kepastian keamanan. Keamanan kan tapi kan Aceh kadamai. Kenyan manteng. Urang mau pakai kan temu poh. Sedap. Menyaut mumpah mentang uji kadu urang kag betero tapi gertak mentang urang kae dijak. Wow. Oh iya dong, masalahnya kan psikologis orang. Jadi nggak mungkin ada investasi di Aceh. Nggak mungkin selama itu tidak kita bangun. Itu harus kita ubah. Profesionalisme sampai orang datang itu punya hak mengatur sendiri. Meskipun kemudian kata-kata harus itu harus coba lung. Kata-kata harus itu membuat orang tidak selera dan itu takut. Sebab kata-kata harus itu kan ada unsur pemaksaan. Coba kalau kita tawarkan, necok baklon na diskon. Necok baklon na kualitas. Itu beda. Padahal pelakunya sama. Tapi bahasa yang dikeluarkan membuat orang khawatir. Wajib baklon. Nah, itu beban. Orang nggak berani datang. Itu yang harus kita ubah. Padahal kan sama, tinggal bahasa mendeng. Bahasa saja yang diubah. Tetap mengambilnya sama, tidak berubah sama sekali, tapi tidak boleh kata harus. Karena kekuatan dan kelebihan tidak boleh ditunjukkan.
Karena setiap kekuatan yang kita tunjukkan pasti ada sisi orang yang mendapatkan kelemahan dari kekuatan yang kita tunjukkan. Tapi kalau kekuatan dan kelebihan, contoh, long pedih lebih ro. Berarti kan ada orang yang merasa tidak punya kelebihan seperti saya. Ada orang yang mediocre, ada orang yang powerful, gitu kan? Ya. Tapi kalau kekuatan dan kelebihan itu ditawarkan, maka orang yang merasa lemah merasa akan mendapatkan kekuatan. Itu yang berbeda Pak Gedanyo. Jadi kalau kita menunjukkan show of force, kekuatan yang kita tunjukkan, orang lain merasa saya berada di sisi lemah, nggak berani deh. Padahal yang orang lemah adalah orang yang pegang uang. Itu masalahnya. Jadi pihaknya balik. Pebalik lom, wobak perintah endatu pemulia jame. Adat Bahasa bahaluh. Bahasa bahaluh. Belagi penutuh untuk hajamun, tablo tiplo, tablo tikurun, lamrung, mempuak lapar memang lagi yan. Akan diwotot. Jadi kalau misalnya perkataan, kalimat, kasar, membuat orang nggak berani. nggak mungkin itu ada investasi untuk Aceh. Di investasi seperti itu. Tapi kalau ditanya, di tempat lain kan ada juga premanisme kan? Premanisme di tempat bisnis pasti ada. Ya. Tapi di tempat investasi nggak boleh. Beda antara tempat bisnis. Saya tanya, di Petisah ada preman? Ada. Di Mandala, di Medan ada preman? Ada. Di mana lagi tuh? Di Sambu ada preman? Ada premanisme. Tetapi di tempat aktivitas bisnis, aktivitas dagang. Tapi di tempat aktivitas investasi seperti di KIM, kawasan industri Medan, nggak boleh ada. Karena beda investasi dengan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis transaksional, nggak ada masalah. Makanya setiap tempat kegiatan aktivitas industri besar selalu menjadi aset vital dan dikawal oleh aparat keamanan karena di dalamnya ada capital expenditure, ada investasi, ada modal di situ. Dan ini nggak boleh terganggu. Itu sebab di Aceh harus berubah itu. Artinya Pak, kalau misalnya Aceh ingin maju tanpa ada investor itu nggak mungkin. Mungkin hai peng puplos kurung tak kira itu bi puplos put. Jadi jalan satu-satunya harus ada new money, harus ada foreign direct investment. Kenapa foreign? Kenapa asing? Karena pertanyaan kenapa asing? Pekan han pangkai dro menteng. Pangkai dro tejut urang blonit bagedanya nyawa. Tapi nyo pangkai asing, urang blo asing rame. Marketnya, pasarnya. Kalau misalnya modal asing, kan dia pingin ada PB kan? Investasi dia kan pingin balik. Maka dia yang cari marketnya untuk produk yang dia hasilkan bisa dia jual. Tapi nyo pangkai dro di dalam, akhirnya kan tanya market urung blok kan urung yang di dalam kita nyo jumlah kita nyo mana rame. Makanya bagusnya investor asing misalnya dari Eropa, maka dia akan cari market Eropa. Dari Middle East, dari Timur Tengah, dia akan cari market di Middle East, dari Afrika misalnya. Itu sekarang salah satu kota yang tingkat pertumbuhan tercepat di dunia itu adalah Addis Ababa, Ethiopia. Negara dengan tempat pertumbuhan kota dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia dua. Satu Urumqi, di mana? Xinjiang di Urumqi, satu lagi ada di Addis Ababa. Afrika itu sedang tumbuh luar biasa sekarang. Jadi kalau ada investor dari Afrika atau Ethiopia, bahpih zaman waktu lagu Iwan Fals ada daerah Ethiopia, daerah lagu Iwan Fals kita ingat. Tapi sekarang Addis Ababa pertumbuhannya luar biasa Afrika. Investor dari Afrika perlu kita datangkan kemari karena mereka tidak punya barang-barang yang kita punya di Aceh. Drink, hana di Aceh. Hana di Afrika. Tapi hana di Aceh. Pakan drink perle. Drink itu, bambu itu, produk untuk pengganti papan. Teknologi untuk membuat bambu seperti papan sekarang sudah luar biasa. Di Turki saya pernah kirim satu kontainer ke Izmir. Loncok drink di Mila, Zigli, di Mila. Kirim satu kontainer 20 feet ke Izmir untuk diubah jadi produk papan. Lontan yang natrin di Aceh, ulah. Ya, hampir setiap kerung natrin. Nah, ini potensi ini yang harus kita cari. Maka saya dalam buku saya tulis, kita perlu liaison officer, ada LO kita, penghubung kita. Ini peran anak muda. Dan diaspora juga. Itu dia. Makanya apakah diaspora tanya hana ramethat. Contoh di diaspora di Malaysia. Di Malaysia. Berapa jumlah diaspora Aceh? 40 ribu. Nomor 20 ribu. 40 ribu draw Aceh Malaysia. Karat leboh kabupaten. Tapi kenapa nggak berikan pengaruh ke Aceh? Berapa tuh Pak?
Masalah Haji, antara Malaysia dengan Aceh sama. Kultur sama, Kultur makanan. sama, makanan sama, barang sama. Menyomenan sama kan jadi kirim barang tanyo. Nyo tacok, musuh tak kirim kok muluh gede. Hidih pinang kok muluh. Ya. Gimana kirim gede? Tak kirim bing hidih pinacit. Tak kirim pisang ayam. Lo nong kuliah di Malaysia. Dari mulai tahun 2002 sampai 2010 aja tapi yang tinggal di sama hanalonya kurang lebih sampai 2005. Tapi akhirnya waktu job PSD nalnya jauh. Pisang ayam bersih lagi tarena deh. Lebih mengaide kadang lo. Pertama waktu dia kirim, ongkos kirim kalau memang hydro gede. Yeah. Sehingga nggak punya daya kompetisi. Jadi nggak Malaysia bapi hurung tanyo rame. Hanaji kepengaruh tanyo. Kecuali pariwisata itu pun bukan orang Aceh, orang Malaysia sendiri. Tapi pariwisata tanyo nasi ada selesai aja anak bubut. Ada yang harus diubah, ada yang harus diubah. Nanti kita bicara masalah pariwisata ya. Tapi kita bicara masalah diaspora dulu. Yeah. Sebenarnya diaspora itu punya kekuatan luar biasa, ya Allah. Untuk kemajuan daerah. Saya tanya, kenapa Chinatown ada di setiap negara? Chinatown itu hampir ada di setiap negara. Padahal itu adalah alat penyambung untuk menghubungkan kita, negeri Cina, dengan negara tujuan dagangnya. Saya pernah buat analogi, Bang Muklis, kalau nanti kita pergi ke Lambaru, Bang Muklis, kita pergi ke Lambaru. Di Lambaru itu ada 2 putri yang tidak pakai jilbab. Nah, 2 ini ada pakai jilbab. Puar tiji. Kau Aceh kan? Ya. Menang kira-kira gambaran kan? Ya. Nah, dunia mana urut? Cina. Urung Medan. Medan ya. Urung Medan. Nah, 2 hinan urung Medan, luntanya mak nedaranya. Kok tinggal di sini? Ya, tinggal di toko hinan. Ngapain tinggal di sini? Ya, untuk menerima barang jeruk dari Brastagi. Kok kena? Jadi mereka mengirim utusan untuk mengawal barang mereka supaya bisa door to door. Sehingga kualitas barang yang dikirim dari Brastagi tidak akan jadi kontrol kualitinya ada. Jadi diaspora tanyo fungsi jikenyan. Supaya barang tanyo tring tanyo nato terimang di Turki. Alenyan tu puang ilun pernah mengirim, mungkin dikirim nih. Saya pernah mengirimkan ke Denmark. Saya kirimkan ke Denmark, ke Norwegia. Itu saya kirim adalah pisang wak. Berapa pisang wak long kirim hanya gara-gara teman-teman kita di Norwegia dan di Denmark menginginkan dikirimkan pisang wak untuk kebutuhan lebaran. Long kirim, pakai DHL kita kirim. Artinya mereka bisa jadi penghubung kita. Apakah cuma satu saja? Nyonya cerita, Cut. Tahu nggak kebutuhan jeruk nipis sekarang, putaran uang jeruk nipis di dunia berapa? Berapa, Pak? Boh kuyun putaran uang setahun itu hampir 54 triliun. Di dunia? Di seluruh dunia. Dan salah satu pembeli terbesarnya adalah Turki. Mereka nggak punya barang itu, maka sekarang eksportirnya pasti negara dari Asia, dari Amerika Selatan, Brazil, Meksiko, kemudian dari Asia hanya ada Thailand. Dan India. Nggak ada Indonesia. Hana, lontan yang puh hana di Timor Leste, aku Yunani yang puh Aceh. Jadi ini yang harus kita ubah sebenarnya. Tinggal kita perlu liaison officer, diaspora kita perlu kita urus untuk itu. Saya punya ide gila sedikit. Apa itu, Pak? Jadi mahasiswanya udah kirim ke Turki, cerai kuliah, minta pathai, menyokat pathai 30% barang atas lagunya lawaka. Jadi hal seperti membangkitkan gairah anak-anak kita untuk kuliah di luar negeri, melanjutkan pendidikan agar fulfillment, enrichment dan kekayaan keilmuan dia bertambah tinggi, tapi dia bisa jadi wirausahawan. Satu, saya mau cerita sedikit menguklis. Ada satu tempat di Miyagi di Jepang. Miyagi adalah salah satu pusat lelang ikan terbesar di dunia dan terbesar di Jepang. Tapi ada satu manusia Vietnam di sana. Cuma satu? Satu orang manusia Vietnam, tugasnya hanya ya kalian, ronyo pungkut yang hana. Oh. Itu tugasnya dia jalan ke pasar, wah karena dingin kan, dengan gaya wah dana ya, kalian pungkut yang hana, yang ku pilih hana, telepon yuk, ay pilih ting hana Miyagi bu. Langsung Vietnamnya, pengusaha Vietnam lah, atau anak muda Vietnam langsung bekerja. Gudung-gudungnya betruh tinggal ke dia. Dia atanyan, ilmenyan, tep jamun mbak anda tu tenyo. Abih akai bunawahnya mbak anda tu jamun. Cuma jino gada hatanyan. Nyo yang perlu ada pulang kembali. Dah pulang kembali katanya. Saya bermimpi. Saya bermimpi. Bisa nggak food truck
yang sebagaimana Ibu Blok Kupi Bineh Krung Aceh, benah di Turki, benah di Australia, saya punya pengalaman. Saya ditugaskan di Australia di Canberra 29 hari untuk mendapatkan pendidikan di sana. Hari pertama saya datang lah kalian lepat makanan Indonesia yang mekat. Jadi saya cari di seputar Canberra itu, saya ketemukan di hari ketiga untuk menemukan gado-gado. Karena abis jago lidah katanya, waktu itu gede agak melain dapat jual makanan namanya. Betul. Jadi AKG di hari ketiga baru saya temukan. Saya temukanlah ada penjual gado-gado. Ratip uro kenan tepi-tepi. Artinya apa? Kalau kita mampu bangun food truck, ada food truck di Izmir, ada food truck. Nyan udah katanya, tak kirim untuk yang mekat ini. Sampai kemudian mie Aceh katanya, kopi gayo katanya, bisa blasting ke seluruh dunia. Kenapa kemudian kebab menjadi, kalau ada ilmunya seperti ya gastro yang, makanan ya. Yeah. Itu yang dipakai Bhumibol Adulyadej. Itu yang dipakai oleh Turki untuk menyebarkan kebab ke seluruh dunia. Itu yang digunakan oleh Filipina. Kalau sekarang buka di Google, buka di Google, Filipinan restoran di London, Keluar. jumlahnya pasti nggak satu. Jadi hal seperti itu yang kalau sekian anak muda kita bisa ada untuk yang food truck seperti itu. Mie Aceh mie Aceh dengan emping mulingnya itu istimewa, enggak ada tempat lain. Wate kerupuk muling lain dah laganya. Jadi begini ceritanya. Ini cara menarik wisata dan itu ilmu dari Bhumibol Adulyadej. Sampai kemudian Hatnyai maju, sampai kemudian Pattaya maju. Mekanisme itu dia jualan tom yum di negeri lain sampai dia merasakan tom yum di sini seperti ini. Kalau di tempatnya sendiri bagaimana ya? Jadi kalau kemudian kita Aceh mampu membuat tempat-tempat di dunia yang food truck Aceh food tadi, kemudian dia rasa kopi gayo lagi nyohino, menyohideh di Aceh asli kibarta, sehingga mereka minat datang kemari karena itu. Maka judulnya, kalau kita mau judulkan ada experience Aceh, the hidden punya ya. Saya buat judul tadi ada the hidden, ada surga tersembunyi di Aceh, surga tersembunyi di Indonesia. Jadi the hidden heaven in Indonesia. Experience Aceh, dari mana? Dari makanan tadi. Ingat nggak dulu habis tsunami? Sampai kemudian Aceh, kuliner Aceh terkenal seluruh Indonesia, Solong sampai seluruhnya terkenal seluruh Indonesia. Hanya gara-gara pada saat itu tidak ada tempat lain untuk berkumpul kecuali di warung kopi Solong Lule Karing. Kenapa hal yang sama kita tidak bangun sehingga kemudian 167.000 mahasiswa kita yang tamat kuliah bisa menjadi wirausahawan. Dan ini yang bisa mengangkat ekonomi Aceh untuk produk unggulannya tadi tuh, agro dan maritim. Agro dan maritim. Sekaligus wisatawan pasti akan datang karena connecting the dot tadi kan? Connecting the dot. Bukan nggak boleh masalah tambang, silakan tambang, silakan peternakan boleh. Tapi kalau semuanya uang menjadi modalitas kita juga turun kan? Ya udah fokus aja 3 dulu. Nanti kalau udah establish udah sangat bagus, kita pindah lagi. Kita pindah yang lain lagi gitu. Nah, sekarang udah selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan kita fokus di 3 aja dulu lah. Supaya modal kita cukup ke situ semua. Jadi saudara-saudara Lun mungkin Bapak Lun yang mulia di DPRA, di DPRK segala macam, fokus ke Namantan. Insya Allah mau baca. Maka saya tulis nih bukunya. Kalau ada kesempatan saya ingin urai satu-satu. Nanti ada kesempatan kita ngobrol lagi. Boleh. Mengenai saya tulis ini. Bapak nanti harus tampil seperti kuliah umum, Pak. Enggak. Perlu pencerahan ini, Pak. Saya buat mengenai masalah penanganan padi Aceh. Saya buat penanganan masalah gula Aceh. Kalau padi apa masalahnya, Pak? Padi masalahnya lagi apa bunol buka? Nah, padi nablang mahala. Jengki patahale, krong kapatah dia. Tanya belum beri gitu, Mas. Nah, itu dia. Jadi apa yang perlu kita pikirkan lagi sekarang? Kembalikan jengki dia. Harus Kembalikan perbanyak pabriknya, Pak. Krongnya kembalikan. Menyo mesti hana pi pabrik dah pegat langsung krong benar. Supaya kemudian fluktuasi harga tidak turun. Aceh itu problem karena kita hanya mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat rawan dengan fluktuasi harga. Sangat rawan dengan ketidakpastian global. Karena begitu ada gangguan politik di negara lain, pengaruh harganya ke kita. Lihatlah bagaimana CPU kita tiba-tiba naik turun. Tiba-tiba TBS kita naik, tiba-tiba down.
Faktor hanya gara-gara pembeli. Apalagi sekarang 5 bulan terakhir sudah deflasi kan. Iya, iya. Kenapa deflasi dunia? Dunia sekarang kehilangan selera beli. Apa kehilangan kemampuan dan selera beli? Kenapa? Karena orang fokus untuk hal-hal yang lebih utama. Tidak lagi fokus untuk hal-hal kebutuhan sekunder. Jadi primer mereka fokus di usaha primer saya, sekunder enggak. Jadi akibatnya daya beli turun. Makanya sekarang deflasi. Begitu deflasi kan jadi problem. Barang yang kita produksi lebih, nggak ada yang beli. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa mengingatkan kita semua ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau diurai, kalau mau udah detail, saya ada buat resumenya panjang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya ini obrolan ringan dulu Betul, untuk pengantar. Saya buat di sini masalah gula, masalah telur. Saya buat dengan Prof Jasman secara khusus nih. Dengan Prof Jasman. Prof Jasman pernah hadir juga di sini sekarang. Saya buat. Prof, kita buat yuk kajian. Kenapa sih masalah telur ayam, masalah daging ayam segala macam? Kalau kita integrasikan dan nggak boleh kita bersumber anggaran dari satu sumber. Kalau anggaran berasal dari sumber, kita tergantung di anggaran itu. Karena kemampuan negara terbatas. Kita harus libatkan pihak lain. Sumber anggaran. Saya buat nih. Kalau misalnya Pak Sapuhadi, Ya. Aceh dapat dana khusus lagi, dana khusus ditambah. Ya. Pertanyaannya, apakah Aceh bisa keluar dari kemiskinan? Syaratnya harus fokus ke yang tadi itu. Dana OSUS jangan disalahgunakan untuk aktivitas pembangunan yang sifatnya jangka pendek. Kalau dana khusus ditambah, terus fokus aktivitasnya seperti Yang tadi tuh, tidak yang 3 tadi, sama juga. nah, karena yang sekarang terjadi kekurangan, ada lag kita. Lag itu kekurangan yang terjadi di Aceh adalah infrastruktur penunjang aktivitas bisnis tidak terfasilitasi. Contoh misalnya, Pak. Hai Abang Metuah, kapal yang di luar nanggronya hanya di kapal ubud karena pelabuhan-pelabuhan sudah menjadi pelabuhan internasional besar. Gitu ya. Iya. Sehingga kapal-kapal yang bisa sandar di pelabuhan-pelabuhan internal besar itu, dia mother vessel. Mother vessel itu kapal induk. Yang kapasitas muatannya mereka tidak mau kapal dengan muatan di bawah 50.000 ton. Nah sekarang gini aja deh. Kalau kita antar barang ke Medan lah, kita mau pakai L300 apa pakai tronton? Pakai tronton kan? Dunia pun demikian, dia tidak mau pakai kapal kecil karena biayanya lebih mahal. Minyaknya habis sama, orang yang bekerja sama, tapi barang yang dibawa sedikit. Hai tronton kan supir nggak kena pakai 2 cit. LDR tuh lagi nyansi atau PS motor PS 125 kan kena nyansi, tapi barang dibawa kan sedikit. Nah, kapal-kapal mother vessel di dunia yang sandar di pelabuhan-pelabuhan connecting antar negara itu, dia kapasitasnya tidak lagi mau yang di bawah 50.000 ton. Masalah Haji hai Bang Muklis Mertua, pelabuhan di Aceh tidak ada satupun yang bisa disandari 50.000 ton. Di Krung Raya itu maksimum sandar hanya sekitar 30.000, di atas 30.000 sekepai. Makanya pengiriman pozolan kita itu, pengusaha eksportir pozolan dan nyerah deh itu mengirim pozolan ke Bangladesh. Jadi Karena lewat baru Medan sekarang. Enggak, kirim tetap dari sini karena bahan bakunya di sini, Ya. di Dapuri sama di Krung Raya, di Aceh Besar. Ya. Begitu dimuat 30.000, padahal kapasitas masih ada 20.000 lagi, nggak bisa dimuat. Sehingga kapal ketika ngantar ke Bangladesh mereka rugi. Dan seharusnya negara itu Itulah yang harus fokus. Makanya baru sama usaha eksportir pozolan Aceh hijab balung, Pak. Kamu buat di kontrak dengan Bangladesh, jangan. Kalau Anda batalkan kontrak, hilang kepercayaan. Mereka akan cari di negara lain. Begitu dapat negara lain, kita hilang kesempatan. Tapi kamu kibahnya kamu rugo. Jadi yang paling bagus itu adalah fasilitas penunjang aktivitas bisnis itu yang fokus. Contoh paling nggak sah. Nyomaah yo. Ya. Akhirnya kedua-kedua harus purba apa kan? Kedua-kedua terbaca. Ya. Kerape biang ungkut loki yang bukan ikan layur ya. Yang kebutuhan Cina luar biasa. Ekspornya sekarang dari Kuala Simpang tapi kirimnya melalui Soekarno Hatta. Khusus kepiting dan ya karena mereka minta live ya, minta live crab. Sementara bandara di Kuala Langsa hanya 10 meter. Bandara sekitar 900 meter itu hanya bisa dilandasi Cessna. Yang dibutuhkan sekarang adalah landasan pacu yang paling kurang 2.500. Kenapa terminal Jud? Nggak usah terminal nggak apa-apa karena kita nggak bawa penumpang. Landas pacu 2.500 supaya kapal kargo, pesawat kargo yang 20 ton bisa mendarat. Kalau udah mendarat pesawat kargo, barangnya berangkat.
Semelu juga gitu, Bandara Lasikin. Bandara Lasikin panjangnya 1.710 meter. Kemarin sudah dipropos untuk dipanjangkan menjadi 2.100. Tapi kemudian saya bilang nggak cukup 2 meter tuh. Karena kalau 2.100 panjang landas pacu, itu hanya turun pesawat ATR. Kalau pesawat ATR nggak bisa turun pesawat kargo, barangnya nggak bisa. Bandara Lasikin punya problem, ada bukit yang harus dipotong. Padahal ongkos potong bukit itu hanya 300 juta, udah selesai potong bukit itu, kurang lebih ya. Tapi kemudian landas pacu bisa 2.500, maka seluruh produk maritim yang sangat mahal harganya di Semelu berangkat langsung Guangzhou. Langsung berangkat ke Peking, langsung berangkat ke Nanjing atau ke Hong Kong segala macam. Kaya Aceh tuh. Dan itu bisa dilakukan oleh La Pemda Aceh. ilaha illallah. So berangkat tajuk berbuat. Hai Bu Susi je ke menteri gara-gara termelu tak tanya hanjuk gimana le? Jadi ini yang harus kita ubah. Jadi kita fokus pada sesuatu yang memfasilitasi. Satu contoh. Ini sejak tahun 1974 terbuang percuma. Dan Apa itu, Bu, Pak? saya buka ya. Saya buka biar seluruh rakyat Aceh tahu. Ya. Di PT Arun itu ada energi dingin. Ya. Energi dingin yang kedinginannya minus 167 derajat. Padahal untuk ekspor duren mereka perlu pendinginan minus 100. Ekspor durian. Hai Malaysia kayangan durian musangking ke Cina. Hai putaran uang durian, saya bisa buka datanya. Ya. Kalau nanti Boleh. saya bisa buka datanya. Putaran uang dari musangking durian di perdagangan dunia itu 25 miliar US dollar. 25 miliar US dollar kali 15 ribu yang kurang lebih 22 triliun Sidon. Udah dengar. Tapi persoalannya kita butuh sarana pendukung untuk bisa kegiatan itu bisa terkirim. Oke mau ke musangking kelas-kelas atas. Yang kelas berarti yang 200 kilo. Ya. Oke, tapi Bordin Kampung Tanyo Tangse dari Bordin Tangse, Bordin Panga, Bordin Long segala macam. Kita ambil kelas pasar bawah yang harganya mungkin sekitar 70 ribu atau 30 ribu kilo. Yang penting pendinginan tadi. Pendinginannya tidak bisa mengambil gas dingin atau energi dingin yang ada di PAG, yang sekarang dikelola PAG untuk mendinginkan di minus 100 derajat. Bisa tahan 36 jam untuk diekspor. Bukannya. Padahal energinya ada tapi tersia-siakan sejak tahun 1974 karena itu proses dari hasil regasifikasi dan tapi kemudian ada energi dingin yang terbuang. Karena yang dibakar satu satu lagi ada energi dingin dibuang ke udara gitu. Sabon. Itu bohong. Padahal untuk ikan dia butuh pendinginan antara 40 sampai 60 derajat minus. Bordin yang digunakan di Jepang di Malaysia itu semua pakai metode pendinginan itu. Boh mentah-mentah boh. Makanya kalau kita lihat video musangking itu semua pakai jaring pohonnya. Nggak boleh kena tanah karena kalau kena tanah ada bakteri yang mereka nggak mau. Jadi pakai jaring madu alih pakai jaring jibah ipu-lepi tertur derajat. Mereka pakai alat nitrogen cair. Tanya kalian nak pilih Allah. Kenapa manfaatkan? Akhirnya kan terbuang tuh. Tinggal sekarang Bandara Maliku Saleh perpanjang Bandara Pasu sampai bisa kalau sekarang mungkin sekitar 2.225. Bila perlu bertambah mentengnya menjadi lahir bayam. Kan hanya landas pacu saja diperpanjangkan. Udah turun pesawat yang kargo 20 sampai 40 ton berangkat kirim ke sana. Tinggal satu syaratnya, hanjit hana Aceh ide. Untuk terima taban lagi ada punonyo, boh limo beras lagi diterima di Lambaro le urang asli beras lagi ajak kena. Jadi kita perlu kirim itu tadi perwakilan dagang kita harus kita mulai lagi. Endat utang mau tanya zaman, nyan perwakilan dagang Aceh kuat di seluruh dunia. Kita kembalikan itu dan itu sangat mungkin. Mungkin Pak. Masya Allah, wah mungkin ya Allah. Tinggal dikirim menteng. Makanya itu yang saya katakan. Contoh pertama, kenapa Raja Thailand Bhumibol Adulyadej memilih 2.000 chef di seluruh Thailand, dikirim tinggal di luar negeri, dibiayai hidupnya, disewakan rumahnya segala macam sampai establish mereka di sana untuk membangun usaha restoran. Begitu udah selesai mereka establish restoran, ditarik insentifnya, ditarik subsidinya. Tapi apa jadinya? Perwakilan Thailand ada di sana. Yang kewak Makau, durian montong, jeruk siam, macam-macam, mandam ada Thailand, mantap bodohnya. Berarti kalau buka tak balong lah. Boh panah tecang di Amerika yang kirim Thailand. Pu di Aceh anda lewo panah. Hai
kari mie pasta, artinya kan bumbu mie Aceh kan. Ya. Hai kari mie pasta, kari bumbu. Yang bergerak Thailand. Kenapa? Di seluruh dunia banyak sekali orang Asia tinggal yang butuh makanan asli mereka. Tabana watil begalon Jawa Australia. Lah minta punah gaduh-gaduh itu ngajit. Artinya banyak orang Asia yang tinggal di semerata dunia yang masih butuh ini. Yang butuh makanan yang sama sebagaimana tempat asal negara-negerinya, dan itu peluang bagi Aceh. Itu sebab saya katakan tadi, Aceh fokus di few nexus. Di few food, energy, dan water. Itu rahmat Allah paling raya bikin Aceh, baru kita gerak Acehnya. Sehingga nggak ada kemudian anak-anak kita kemudian yang kehilangan pekerjaan atau nggak ada pekerjaan. Mereka jadi usahawan luar biasa. Silahkan duduk di warung kopi, tapi duduk di warung kopi menghasilkan bisnis. Internasional bisnis, bisa nggak mengkonekkan, bisa nggak menjadi, saya bermimpi mereka jadi duta-duta kontrol quality, karena kendala kita satu tuh, semua kualitas produk ekspor Aceh atau produk Aceh itu kualitasnya tidak konsisten. Kalau sekiranya adik-adik kita yang muda-muda ini bisa memegang atau bergabung dengan komunitas kontrol quality, yang kemudian certified control quality, menjadi bagian dari perusahaan manapun yang menjadikan control quality, sambil di warung kopi tapi mereka adalah control quality produk yang dipercaya oleh perusahaan yang akan mengambil barang ini. Rayu gajian. Saya pernah bawa Kirgil ke Aceh. Kirgil itu Bang Mukhlis adalah salah satu perusahaan penghasil atau produsen coklat terbesar di dunia. Pabriknya ada di Gresik. Lepas deh, pabriknya ada di Gresik. Yang sebenarnya kan dekat sekali kita berhubungan dengan mereka, tapi mereka membuat kantor cabangnya di Medan. Enggak di Aceh. Hai katanya ada ubah bacutnya mendang hai, tak pemulia jame. Bele bahasa no. Kalau ada peluang, contohnya saya sama Almer lah, ane almarhum Pak Muhardi, yang dia buat usaha, saya kasih fasilitas beliau untuk buat jadi bonded zone di pulau-pulau. Lahan beliau itu kan lahan disewa, tapi jen han dapat lagi Vietnam, lahan yang ada di Aceh, so mentang investor ja, hana sewa mesti rupiah. Itu yang membuat orang, karena kan masalahnya yang dibutuhkan Bang Mukhlis itu kepastian. Bila ada ketidakpastian dari satu keputusan atau regulasi, orang tidak mau. Kenapa Malaysia? Kenapa Malaysia bisa maju? Karena semua lahan mereka di seluruh negara itu punya raja. Digunakan oleh rakyatnya 99 tahun untuk perpanjangan setelahnya. Kalaupun diambil lahan itu diganti sama raja. Semua diganti, tapi tidak ada hak untuk kemudian orang bisa memegang otoritas sendiri-sendiri. Kalau di Aceh misalnya regulasi apakah stabil, kondusif? Yang kenyan yang masalah. Itu yang harus kita ubah sekarang. Perlu kepastian. Nggak bisa kemudian setahun ke depan diubah. Nggak bisa. Namanya investasi, dia baru ikutan pembicaraan dan pembahasan analisanya untuk 20-30 tahun. Jadi IRR atau return of investment-nya itu bicara 30 tahun. Yang bicara 5 tahun ganti nggak bisa. Ganti gubernur, ganti lagi kebijakan. Nggak bisa. Dan itu pernah saya sampaikan, oke, kita harus buat sebuah komitmen. Kalau berganti dalam 5 tahun, maka pembuat pengganti itu bayar ganti rugi. Itu baru keren tuh. Berani nggak kita buat seperti itu? Oke, saya buat aturan. Silakan Anda berinvestasi bahwa Anda saya jamin 30 tahun tidak akan ada masalah. Kalau sekiranya nanti orang lain yang menggantikan saya nanti itu melakukan perubahan ini, maka dia wajib ganti rugi kepada Anda. Silakan Anda itu. Buat komitmen seperti itu. Baru orang datang. Tapi kalau kemudian Almer contoh, hari ini sewa lahan, katakanlah misalnya, saya nggak tahu angka pastinya berapa, katakan 1.000 per meter. Tiba-tiba karena dia aktif dan dapat hasil, jadi tempat data mapengnya, naik jadi 1.400. Jadi ATM. Bisa. Bukan hanya jadi ATM, persoalannya investasinya jadi tidak pasti. Orang menghitung investasi kan ada kalkulasi pasti itu. Ini sewa lahan sekian, tiba-tiba berubah. Kalkulasi bisnisnya berubah, karena kan bicara pada gain-nya, dia akan bicara berapa keuntungan yang bisa dia peroleh. Tapi ketika dia tidak bisa kalkulasi pasti, dia kan bicara pada berapa kredit yang bisa diambil dari pembiayaan, dari perbankan atau segala macam. Kalau nggak bisa gitu, maka semua visibility tadi dia berubah.
Jadi saya bangun pabrik, Mm-mm. saya nggak mungkin punya modal sendiri. Dan Betul. rata-rata pabrik nggak boleh bangun dengan modal sendiri. Karena masalah begitu terjadi masalah kan tidak ada asuransi, tidak ada Asuransi. garansi. Ya. Maka biasanya saya bangun pabrik, saya akan dapatkan dana tambahan dari penyelia pendanaan siapapun. Ya. Apakah perbankan, semua penyelia pendanaan lah gitu Ya. kan. Ya. Nah, begitu saya dapatkan ini, kan saya ajukan proposal. Begitu saya ajukan proposal, kan di situ ada kalkulasi visibilitas kerja kelayakan. Ya. Nah, kelayakan itu dia berimplikasi kepada berapa masalah. Ini maaf saya agak bicara Teknis. bukan bicara masalah syariah atau non syariah ya. 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 Begitu bicara tentang kelayakan, pasti akan menghitung yield. Hmm. Berapa bagi hasil atau berapa bunga yang harus ditetapkan. Kalau tingkat risikonya tinggi, bunganya tinggi. Ketidakpastian ini tinggi, bunganya tinggi. Kenapa? Perbankan itu kan pemegang dana publik. Ya. Jadi dana publik itu dia harus pastikan jangan sampai kemudian terjadi non performance loan. Ya. Ya. Nah, kalau sekarang saya berinvestasi tiba-tiba muncul ketidakpastian, FS saya yang saya ajukan ke kredit menjadi tidak layak dan kemudian bunga yang harus saya bayar kepada uang yang saya pinjam kan naik. Ini yang harus difahamkan oleh semua pengambil keputusan. Kalau kita bicara investasi. Karena masalahnya yang kita lakukan sekarang tidak untuk kita tapi untuk kepastian perusahaan mereka gitu. Betul. Begitu juga dengan semua produk-produk yang ini saya harus sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ya. Kalau kita mau ingin produk ke luar negeri, kualitas itu perlu kita jaga karena kita bukan hanya menjaga pembeli akhir, bukan hanya end buyer, Ya. Ya. tapi ada end user di belakang end buyer, itu loh. Ya. Dan tahu itu barang dari Aceh misalnya. Itu dia. Contoh, kirimbing. Nah, kirimbing karena syaratnya dia ada quantity, quality, sustainability. Jadi tiga hal itu harus berkesinambungan, nggak boleh putus. Menyolong kirimbing ke Hong Kong. Kalau kirim mesti ke Tuan Richard lah ini. Tuan Richard kan ada restoran kan? Ya. Restoran yang kan gonya kirim pak restoran, mesti 10 buah pelanggan yang lain. Jadi urusan lu kan hanya ke Pak Richard. Ya. Ya. Jadi lu naruh jaga bahwa di lingkup Pak Richard nasi 10 buah restoran. 10 buah restoran itu ada orang yang datang sebagai pelanggan di belakang itu yang kemudian harus kita jaga. Sampai ke situ kita pikir. Jadi beda pikir ada kumpul barang jauh Pak Richard nanya urusan ji. Oh nggak bisa. Jadi kita harus bicara bukan hanya end user tapi bukan hanya end buyer tapi end usernya harus kita kawal. Karena makin banyak pelanggan restoran yang makin bertambah, permintaannya makin tambah. Contoh paling lucu kadang-kadang The Game tuh. Kita produk kita itu kualitasnya luar biasa bagus. Apa itu Pak? Di banyak aspek. Untuk contohnya. Yang anyaman onbili, laga atas segala macam. Ya. Tapi saya ingin hubungkan dengan 3 aspek tadi. Satu, quality. Ada quality sangat bagus. Kopi Gayo yang specialty sangat bagus. Saya contoh sekarang Eceng Gondok. Kualitasnya sangat bagus. Saya komparasi dengan produk yang sama antara saya ke Tokyo. Saya lihat nih produk Eceng Gondok di Tokyo. Menyoba bandingkan dengan produk Eceng Gondok yang Labuh, nyo barang apa afkir, barang apa namanya tuh, barang sisa pakai, barang reject yang di Melabuh, nyo barang ibu ada Filipina. Filipina Quantity. Kualitinya itu produk reject atau Melabuh nya di Pulau di Filipina aja. Warnanya, tingkat kekeringan, rajutannya segala macam. Tapi persoalannya ketika kemudian IKEA kan perusahaan Swedia, meminta ke Melabuh untuk memproduksi 15.000 piece per bulan, 15.000 boh per bulan, langsung nyerah, hante Pak, mampu kamu. Artinya kualitinya bagus, kuantitinya tidak tersambung, tidak berkelanjutan produksinya, nggak bisa pakai. Karena apa? IKEA bukan hanya end buyer dia punya pelanggan setelahnya sebagai end user yang harus kita kawal. Ini yang harus dipahamkan sama seluruh stakeholder kita di Aceh bahwa tanyo kaya tapi bet hampir kasihan. Kita punya kelebihan luar biasa dan itu kita kawal. Itu yang kelima Bapak terakhir tadi anomali Pak di awal. Jadi masalahnya itu yang sekarang. Maaf, observasi saya selama 5 tahun, saya tulis buku itu dan itu kunci dari masalah-masalah yang kita hadapan. Nah, hanya tinggal ubah honda, saya kepekat lampu jerat begala kan. Tinggal cok pekatnya mentang. Gitu Bang Muklis. Baik, makasih Pak Sapuadin, ini luar biasa Pak Ustadz. Tapi ke depan ini permulaan Pak Sapuadin. Ke depan kita Bapak perlu tampil berikutnya dengan membedah item satu-satu boleh. satu item karena memang Aceh masih
sangat perlu kehadiran Bapak untuk merubah cara pandang tadi. Insya Allah. Makasih, Pak. Mudah-mudahan lebih mudah ya Allah, lebih jalan ya Allah. Insya Allah. Dan Makasih, buka Pak. mata hati dan pikirannya untuk memajukan bangsa dan Anggota. Makasih. Insya Allah saya akan azam juga jalan ya Allah Insya Allah. Makasih Bang Muklis Baik, atas makasih undangannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.